Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ustazah kelas 5B. Hari ini kita akan belajar tematik pada tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6 ya. Jadi silakan sambil melihat video ini anak-anak ustazah dibuka bukunya di halaman 105 ya. Jadi nanti sambil digaris bawah poin penting dan untuk yang perlu dicatat silakan dicatat. Oke, kita masuk pada materi tentang musyawarah ya. Musyawarah adalah membicarakan permasalahan bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu disebut juga dengan mufakat. Nah, ciri-ciri musyawarah diantaranya yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama dan semua orang boleh menyampaikan pendapatnya ya di dalam musyawarah. Oke, kita masuk pada halaman 106. Di situ ada musyawarah dapat dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh musyawarah di rumah yaitu menentukan kegiatan liburan, di sekolah yaitu pembagian tugas membersihkan kelas, di masyarakat yaitu membersihkan kampung. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama ya. Semua orang boleh berbeda pendapat tetapi harus saling menghargai dan menghormati keputusan dari orang lain. Pada nomor 2 ya, ada di situ sopan santun bermusyawarah. Nah, saling menghargai harus dilakukan dalam musyawarah, menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain meskipun bertentangan dengan keinginan kita, menerima keputusan bersama dengan ikhlas. Nah, di sini ada etika dalam bermusyawarah, di antaranya mengangkat jari atau mengangkat tangan sebelum menyampaikan pendapat, berbicara dengan sopan dan jelas, mendengarkan teman yang sedang menyampaikan pendapat, tidak memaksakan kehendak, minta izin ketika hendak meninggalkan ruangan. Nah, di bagian bawah ada sebuah wacana ya. Jadi di situ ada siswa kelas 5 SDN cerdas mengadakan pemilihan ketua kelas. Ada 3 nama calon dan kemudian Bu Guru Bu Ida ini mengatur jalannya pemilihan dengan setiap siswa menulis nama calonnya di selembaran kertas dan kemudian setelah selesai akhirnya dilakukan penghitungan. Dan setelah dilakukan penghitungan nama yang terbanyak itulah yang dijadikan ketua kelas. Oke, anak-anak kita masuk pada halaman 108 ya. Ayo berlatih. Nah, di situ ada daftar pertanyaan, ada apa, siapa, di mana, bagaimana dan mengapa. Di situ sudah Ustazah berikan contoh untuk yang apa ya. Apa yang dibahas dalam musyawarah kelas, di situ pemilihan ketua kelas. Silakan untuk yang selanjutnya di situ daftar pertanyaannya sudah Ustazah tulis ya. Jadi silakan nanti dijawab masing-masing. Oke, di sini Ustazah akan membacakan soalnya untuk siapa yang memimpin rapat, di mana rapat dilaksanakan, bagaimana cara dalam memilih ketua kelas, dan mengapa penting dalam memilih ketua kelas ya. Jadi silakan dijawab di kolom jawaban. Oke, kita masuk pada ayo mengamati di halaman 108 dan 109. Di situ ada gerakan yang berupa tarian disebut dengan gerakan simbolis. Gerakan simbolis adalah gerakan yang melambangkan sesuatu ya. Di sini contohnya ada pedagang asongan. Gerakannya bisa berjalan, beristirahat ya. Kemudian untuk busananya berupa celana pendek dan kaos, kemudian perlengkapannya berupa topi dan barang dagangan. Nah, begitu juga tari Nusantara daerah juga ada gerakan busana dan properti yang merupakan simbol tarian. Misalnya tari merak dari Jawa Barat, gerakannya menirukan perilaku burung merak. Tata busana dan perlengkapannya yaitu berupa sayap, propertinya seperti mahkota burung merak. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin nomor 1, persiapan pergelaran. Untuk menuju kesuksesan dalam pelaksanaan pergelaran dibutuhkan persiapan yang matang. Pergelaran merupakan pekerjaan atau tugas bersama, dibutuhkan banyak orang yang terlibat ya. Untuk itu dibutuhkan kepanitiaan. Selain pembentukan panitia, hal lain yang perlu dipersiapkan adalah memilih materi pergelaran. Nah, materi pergelaran ini bisa berbentuk tari tunggal, tari pasangan, atau tari kelompok ya. Nah, setelah materi dipilih, saatnya merancang latihan. Nah, setelah latihan yaitu persiapan untuk pementasan tari. Di sini dipersiapkan seperti materi tari, kostum, properti, iringan, dan panggung. Pada poin nomor 2 ada
pergelaran Tari Nusantara di sekolah ya. Pelaksanaan ini merupakan sesuatu yang dinanti-nanti ya. Para siswa dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Pergelaran akan berlangsung dengan baik apabila semua yang terlibat dalam pergelaran ini melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Para penari dituntut menanamkan rasa percaya diri yang tinggi. Pelaksanaan pergelaran perlu dievaluasi. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pergelaran. Dengan evaluasi akan diketahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pergelaran. Selanjutnya, kita bisa menyelenggarakan pergelaran tari yang lebih baik di masa yang mendatang ya. Oke, anak-anak, kita lanjut lagi pada halaman selanjutnya di halaman 110 tentang ayo menulis. Oke anak-anak, di situ ada unsur-unsur tari, silahkan ditulis kembali di buku paketnya masing-masing. Di situ ada nama tarinya yaitu saman, bentuk karya tarinya kelompok, iringan tarinya alat musik yaitu gendang dan tepuk tangan, jumlah penarinya laki-laki dan perempuan berjumlah ganjil bisa 9-11 atau lebih, properti tarinya bulu teleng, baju kerawang, topeng gelang, busana tarinya baju kerawang, celana, kain sarung. Akan ditulis ulang kembali. Ada di situ nama tari Baksa Kembong asal dari Kalimantan Selatan, properti yang digunakan bogam atau rangkaian bunga. Kemudian tari yang kedua ada tari Serimpi dari Jogja, properti yang digunakan jebeng, cundi, pistol. Yang ketiga ada tari Lilin dari Sumatera Barat, properti yang digunakan piring dan lilin. Yang selanjutnya ada tari Legong dari Bali ya. Properti yang digunakan ada kipas. Yang selanjutnya tari Kataga dari Nusa Tenggara Timur. Properti yang digunakan adalah pedang dan tameng ya. Jadi anak-anak ustazah silahkan sambil ini melihat video ini langsung ditulis saja di buku paketnya ya. Jadi ini ustazah bahas ya. Tugasnya ustazah bahas tapi nanti ustazah lihat di buku paketnya apakah ditulis atau tidak. Oke, di sini saya akan mengingatkan kembali untuk tugasnya ya, yaitu di halaman 108, ayo berlatih silahkan dijawab ya, di buku paket. Dan untuk halaman 110 dan 111 sudah ustazah bahas di video, jadi silahkan ditulis ulang kembali, mencatat ulang ya. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini penjelasan ustazah dan ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.